Ya, Pak Dedi bisa sampai ke sini itu pertolongan Tuhan. Bisa tepat, bisa baik, itu pertolongan Tuhan. Ya, banyak pertolongan Tuhan. Terkadang pertolongan Tuhan itu ketutup sama khawatir kita, masalah kita. Sehingga muncul apa? Ketakutan yang berlebihan. Kalau kita bisa menggenapi hukum Tuhan ini, perintah Tuhan ini, kita bisa menikmati hidup kok. Dengan kondisi, dengan keadaan yang terjadi dalam hidup kita masing-masing, kita bisa menikmati hidup kita masing-masing. Ya. Nah ini yang terjadi lagi. Ketika kita nggak khawatir, ini yang terjadi lagi di ayat 7. Damai sejahtera Allah. Nah ini yang Tuhan kasih nih. Ketika kita taat, jangan khawatir. Apa sih maksud Tuhan kalau disuruh jangan khawatir? Nah ini Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Kalau kita hidupnya penuh ketakutan, damai sejahtera menguasai nggak? Ya, rasanya mengerungsung, sumut-sumut. Tapi kalau damai sejahtera menguasai kita, mengalir, wah, kita bisa menikmati, kita tetap bersyukur. Meskipun diperlakukan tidak baik, kita tetap bersyukur, bisa diperlakukan. Pak Yosafat nih, luar biasa ucapan syukurnya. Diperlakukan sama perusahaannya, lembur nggak dibayar ya? Ya, nah, udah lama loh, lembur nggak dibayar. Ya, tahun-tahun. Nah, Yosua belajar sama Pak Yosafat. Jadi pusatnya Senin kemarin udah mungkin udah nggak mau lakukan yang terbaik lah gitu kan. Ya kan, pada udah rasanya ada keluhan gitu. Cuma nggak tahu suatu hari itu semuanya pulang malam bikin lembur. Bikin lembur. Tapi kemarin sedang dibayar nih. Semua dibayar. Nah, sopir kernet sama kulit semua dibayar nih. Nah, itulah saya bilang, saya selalu maaf ya, bukan saya promosi, saya kerjanya gratis dipromosikan. Wow. Bukan, saya sering pasang statusnya, Tuhan saya serahkan semua ke tanganmu, berkatilah semuanya. Ya. Kan ada, mungkin Pak Heri pernah baca statusnya. Ya. Saya bilang, ya Tuhan, saya serahkan semua aktivitas hari ini kepadamu. Ya kan? Tapi ya memang sih prosesnya tidak segampang itu. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Ya. Tapi kemarin jawab lagi. Tuhan jawab ke orang. Ya. Jadi terjadi bayar lemburan juga. Oh. Pun dibayarnya. Oh. Kalau saya masih cuma satu kali doang bikin. Ya. Tapi yang lain bikin mungkin 2-3 kali. Tapi nggak tahu, dari semuanya pulang malam ini gerakan dibikin lemburan gitu. Tapi saya. Nah, berarti selama doa saya itu Tuhan menjawab. Tapi nggak tahu bertumbuh lama atau sementara, ya kita nggak tahu ya. Tuhan yang tahu. Nah, cuma kita mempunyai masalah apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, kita berserah pada Tuhan. Dia yang atur. Jadi kita jalanin aja. Kalau kita memang nggak sanggup menjalani, pasti Tuhan punya jawaban terbaik. Apa? Dapatkan tempat lain yang bekerja lebih baik dari yang sekarang. Nah, atau ada pertolongan yang lain untuk menunjukkan jalan yang terbaik. Seperti ini. Kenapa tiba-tiba udah sekian tahun dibayar lagi gitu loh. Nah, itu otomatis pemimpin kita digerakkan sama Tuhan. Baik, kau nggak boleh begitu, harus bayarin. Ya, sehingga dia terbuka hati pikirannya, ya ACC juga tanda tangan. Saya uang berbulan. Puji Tuhan. Nah, itu yang saya alami. Kalau Bapak ngomong nggak nyambungin, nah sekarang udah berjalan. Tapi bertunggu lama atau enggak, saya nggak tahu ya. Nah, gimana ya doa saya, sarangan saya itu udah ada buktinya. Ya. Jadi ini teman-teman yang kerja, yang pun bosnya atau perusahaannya punya peraturan
ya yang tidak mengenakan, tetap bersyukur. Ya, ini contohnya Pak Yosapa. Ketika nggak digaji, lembur nggak digaji, tetap diserahkan sama Tuhan. Nggak mengutuk bosnya, nggak mengutuk perusahaannya, enggak, ya. Nah, apalagi Pak Beni ini, waduh, luar biasa Pak Beni ini, nggak digaji-gaji. Ya, ya, jadi kita bersyukur ya dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami masalah, bisa mengatasi masalah. Kita bersyukur tanpa mengatasi masalah tanpa ya kegajian. Ya, nah kita bersyukur ketemu teman-teman yang seperti ini gitu loh. Sehingga ketika ada orang yang curhat, kita bisa kasih nasihat, kita bisa kasih contoh. Ini loh saya dipelihara Tuhan, diatur Tuhan, ya. Tuhan, pertolongan Tuhan tepat waktu. Ya, itu masalah berkat. Tapi kan yang susah itu bukan berkatnya, tapi prosesnya itu loh. Panjang. Ini yang gak gampang. Ya. Prosesnya itu apa? Bisa menerima, gitu. Bisa bersyukur. Nah itu yang gak gampang. Untuk terima upah lemburan dikasih itu mah gampang. Ya, kerjakan bagian kita. Makanya damai sejahtera itu kenapa kok setelah kita gak khawatir, kenapa baru damai sejahtera diberikan? Karena kita sudah siap. Kalau di sininya masih khawatir, masih kepikiran, masih keberungsung, bisa nggak damai sejahtera masuk? Nggak bisa. Makanya khawatir ini perlu dihilangin dulu, dikeluarin dulu dalam pikiran, dalam hati, baru damai sejahtera itu masuk. Ya. Nah, apalagi yang terjadi? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Jadi tadi yang khawatir diganti pikirannya dengan damai, pikirannya dengan tidak kemerungsung, berpikir yang positif lagi, tidak negatif, karena damainya sudah menguasai. Coba kemerungsung, yang muncul apa di sini? Awas loh yo. Kerja main-main, tadi Pak Yus kerja tetap bagus, tetap kasih yang terbaik. Ya. Nah, ayat yang ke-8 ini muncul. Kalau khawatirnya hilang, damai sejahteranya masuk, ya. Ini ayat 8 akan muncul nih. Apa itu? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Ini yang firman Tuhan yang Tuhan mau. Ya, jadi pertama, jangan khawatir. Semua punya rasa khawatir, punya masalah, semua punya. Nah, tapi perintah Tuhan jangan khawatir. Apapun ya, kita khawatir yang kita pakai, khawatir yang kita makan, khawatir yang kita butuhkan hari-hari, ya, khawatir tentang jodoh. Nah, jodoh khawatir nggak tentang jodoh? Umur berapa? 26. Udah waktunya. Besok umur berapa? 41. Hah? 41. Udah nggak bisa kali ya. Bisa 41. Heeh. Beneran? Iya. Nggak kelihatan. Ya, khawatir nggak jodoh? Ya kita mah udah. Memang nggak mikirin. Kalau dikasih ya syukur, kalau enggak ya udahlah. Oh gitu. Gitu aja.
Serah ada. Otot dulu. Belum dapat ya kayaknya. Iya. Tapi memang ada yang khawatir tentang dulu, ada khususnya cewek ya, yang bingung siapa, orang tuanya. Anaknya masih santai ya. Nah itu kalau khawatir sudah hilang, damai sejahtera masuk. Ketika damai sejahtera masuk, yang muncul sekarang di ayat 8 ini, itu akan terjadi. Tentang ayat 8 ini akan terjadi dalam hidup kita. Jadi kita berpikirnya yang baik, yang suci, yang mulia, itu akan menguasai ayat 8 ini. Ya, jadi itu urut-urutannya. Ya, firman Tuhan ini, makanya firman Tuhan itu secara urut, ya, secara runtut gitu loh. Ngasih nasihat, ngasih petua, ngasih saran, itu step by step, itu nggak bertolak, nggak berbolak balik gitu loh, nggak, berurutan. Ya, Tuhan itu kasihnya sedikit demi sedikit, step by step ini loh. Kalau kamu lakukan ini akan terjadi nanti. Demikian sebaliknya. Apa itu sebaliknya? Kalau khawatirnya itu berlebihan terus, ya, akan terjadi juga sesuatu yang lain. Khawatirnya berlebihan terus, akhirnya ketakutan, yang muncul apa? Nyakit. Sakit stres, karena banyak pikiran kan? Nah, depresi itu terjadi. Sebaliknya firman Tuhan ini berkata, yang terjadi apa? Hal-hal yang baik. Masalahnya tetap ada nggak? Ada. Masalahnya tetap ada nggak? Tetap ada. Masalah tetap ada. Tapi kita sudah nggak dikuasai masalah. Tapi kita bisa menguasai masalah. Ya, masalah nggak menguasai kita lagi. Khawatir tadi nggak menguasai kita lagi. Tapi kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, bersamamu aku cakap melakukan segala perkara. Nah, di apa-apain sama bos, udah biasa. Udah gak kaget lagi, udah gak ada rasa kesel lagi, rasa jengkel lagi. Bergantung penaburannya, Pak. Nah, itu dia, betul. Semua itu banyak bergantung. Tapi hari ini kita belajar bergantung sama firman Tuhan. Ya, apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang kita pegang hari ini. Bukan kata bos, ya, bukan kata yang lain, tapi kata firman Tuhan. Kita taat aja sama firman Tuhan, ya, kita turutin perintahnya, ya, kita lakukan bagian kita, nanti akan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Contohnya Pak Yosafat tiba-tiba dibayar kan, lemburannya, nah itu bagiannya Tuhan yang gerakin bosnya, ya. Setiap tahun, Nah, sekarang, ya, jadi ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan, ya. Kita jangan ngambil bagiannya Tuhan, nggak akan bisa ngambil bagian Tuhan. Penaburan. Nah, ya, bisa banyak hal-hal yang saling berhubungan, Pak. Ya, tapi hari ini, malam ini, konteksnya kita harus kekhawatiran. Ya, konteksnya malam hari ini, jangan kita pegang erat-erat khawatir itu. Ya. Ada juga statement masalah itu ada expirednya. Pernah dengar nggak? Ada kadaluarsanya. Ada waktunya akan selesai. Tapi itu terjadi kalau kita menggenapi ini, ya. Jelas ya teman-teman ya. Hari ini ya kita belajar untuk tidak khawatir lagi. Dan perintahnya adalah jangan khawatir. Gimana caranya ketika itu muncul khawatir? Nah, ini pertanyaan penting. Gimana? Tiba-tiba khawatir. Ada yang bisa kasih masukan? Tiba-tiba muncul khawatir, ini yang saya lakukan. Ada pernah kasihan? Ada? Tiba-tiba muncul khawatir. Nah, apa yang kita lakukan?
Tanya pada Tuhan. Ya. Tanyakan pada Tuhan. Nah, apa yang ditanyakan? Ya, apa yang kita rasakan itu kita cepat sama Tuhan. Kita berkomunikasi sama Tuhan. Nah, saya pernah sih itu sebenarnya bukan rasanya khawatir, bukan khawatir. Tiba-tiba muncul satu Tuhan, ini gimana ya? Ketemu caranya ya. Nah, akhirnya saya berserah Tuhan. Emang ini yang harus saya pikirkan. Tuhan tunjukkanlah jalannya saya. Jadi saya berusaha menemukan jalan itu supaya saya bisa jalan keluar ke pikiran saya ini, supaya saya bisa tenang. Ya. Nah, tapi akhirnya ketemu jawabannya ketemu. Tuhan meringankan pikiran saya itu. Jadi saya nggak beban ke situ. Memang belum selesai, tapi saya nggak beban ke situ. Saya nggak pikir terus. Oh ya, begini ya gimana gitu ya. Jadi acuh tak acuh gitu loh. Ya. Tapi saya nggak. Kalau saya udah ngomong sama Tuhan, saya lepaskan semuanya. Ya. Saya lupakan aja. Kalau memang muncul lagi, saya ngomong juga sama Tuhan lagi. Tuhan, ini belum dapat jawaban kok. Nah, ya. Kira-kira ya saya bisa mendapatkan jawabannya kan Tuhan, berikan petunjuk. Ya. Nah, tapi ini kan tidak. Nah, contohnya seperti ini yang murahnya, bisa apa Tuhan? Tuhan jawab. Ya. Betul ya. Jadi itu salah satu yang Pak Yosafat lakukan. Firman Tuhan tadi kan berkata, hari ini kita belajar khawatir. Lalu pertanyaannya, bagaimana tiba-tiba ketika khawatir itu muncul? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, Tidur. ya, Tidur. tidur. Nggak bisa Nggak tidur. bisa. Mau tidur, khawatir nggak bisa tidur. Belum bisa tidur. Gitu ya. Nah, Sebenarnya itu benar. firman ya. Kalau kita dengar sebenarnya sepertinya benar. Bila kita menyimak apa yang pernah kita katakan kepada Roh Kudus. Kalau saya sih syukur ketika Roh Allah tentang persahabatan saya syukur. Asal Roh itu kan ada, khawatir juga ada di roh kita. Ya. Kalau kita menyimak kajian dari Buddha Bapak itu benar. Ya roh kita lah menyimak apa yang ada dalam hati kita. Ya. Karena itu, kalau kita nggak kuat, kita hanya emosi, jenuh, marah. Ya. Kita duduk bersama Allah, ya Allah inilah aku Tuhan. Ya. Inilah anakmu Tuhan, tolong aku Tuhan. Apa yang pernah aku dapat, engkau ada dalam hati itu Tuhan. Ya. Karena segitu, kita nggak menyimak dengan apa yang nggak pernah kita lihat, udah jenuh, marah, nggak orang bisa kerja itu benar gitu. Ya, betul. Tinggal lihat seperti itu. Efek itu. Nah, sejak 2 jam kita bisa hilang. Habis itu bangun, ketemu lagi jalan. Nah, Maka itu roh itu harus bersyukur. Kita nggak punya roh bersyukur, selesai sudah kita. Emosi, marah, jenuh, yang orang tuh benci asal tuh. Nah gitu. Orang udah bersyukur itu dia dua itu kedua kita. ya. Dari itu. Betul, Pak Dedi. Ya. Makanya enak mendengar dulu, menyimak apa yang dikatakan orang, baru kita dengar. Oh, ini gini. Baru kita buka. Allah itu kasih, Allah mengasihi, Allah itu benar. Ya. Tinggal kita lah menimba ilmu Allah itu buat kita. Ya. Setelah itu baru kita doa kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau telah Tuhan, siapakah aku kepada anak-anakmu Tuhan? Itu berani marah kepada Allah itu. Inilah aku Allahku, inilah aku Allahku. Inilah aku Allahku, bukan Engkau daripada Engkau. Ya. Harus berani kita ucapkan, jangan di warung ngopi. Ya kan, betulnya. Kita harus berani. Katakan sama Tuhan. Katakan ini rohnya hidup. Membubarkan semuanya. Kalau kita punya roh gak hidup, dia menung. Tunggu tangan. Kalau kita sedih, saya lebih sedih daripada mungkin pada anda semua. Tapi saya nggak mau gitu. Ya. Saya paling bahagia daripada anda semua. Wah, begitulah. Iya, 1, 2, 3. Yes! Benar gitu. Saya kalau mau pekerjaan, kalau saya kasih dengan bapak itu, saya lebih milih daripada dia. Oh. Saya bilang enggak semua itu. Iya. Orang mati. Iya. Karena tuh lagu itu adalah iman kita. Iya kan? Bersamamu Bapa, ku lewati semua pertonanganmu ya
namanya saya demen Pak. Tunggunya Pak, saya gini Pak, maaf ya, yang orang gini ya datang duduk dia saya demen Pak. Sebenarnya saya kebagi, mas saya sih bicara tugas saya aja. Takut ada yang cundang, ada yang ngeri, ada yang bosan. Jadi kalau saya sih, maaf nih Pak ya, saya sih ini demen. Katakanlah apa yang dalam hatiku, yang di dunia hati Tuhan sebenarnya. Bukan kita yang baru kita, Tuhan dulu sama kita sebenarnya. Ya. Sebenarnya itu, cuma kita nggak mengenal itu. Taunya ada uang, ada kepeng, aduh, ada beras, ada gula, lumayan. Kontrakan, sebenarnya tuh itu Tuhan itu membuat kita begitu. Kamu mampu nggak mencari saya di dalam hidup kamu? Nah itu. Ya. Makanya kalau ada gini, saya gini, katakanlah apa yang ingin aku katakan kepada engkau. Jika engkau kenal aku, itulah aku. Ya, oke, makasih ya. Jawab. Ini tadi di ayat 6 itu makanya berdoa serahkan kekhawatiran pada Allah. Itu dia. Ya udah itu dia. Iya. Jika engkau bahagia, itulah Allah itu bahagia pada engkau. Kalau kamu saya gembira kamu, engkaulah Allah yang hidup. Itu dia. Jika engkau susah kamu diam, yang kemudian itu bukan Allah, itulah Allah sungguhnya. Makanya saya bilang, ya Allah tuh, kalau Allah yang hidup, aku hidup pada engkau. Diam dulu. Siap. Hasilnya nih ya. Ya. Bulan ini mungkin ini yang plastik ya. Oke. Iya, saya juga dapat plastik. Oh, jualan plastik. Oh, jualan plastik. Jadi plastik ini bulan ini kok naik Naik, ya. tinggi sekali. Harganya. Nah,